Salam sejahtera untuk Bu Julisar, teman-teman dan para hadirin yang mungkin pada kesempatan kali ini bisa menonton video presentasi kami. Kami dari kelompok 4 akan mencoba untuk mempresentasikan project yang telah kami buat dalam matkul TSI, yang dimana topik yang kita ambil adalah integrasi CRM dan SCM dengan sistem informasi dalam bisnis di era digital, yang tentunya tetap berkesinambungan dengan tema yang diberikan oleh dosen kami, yaitu teknologi dan sistem informasi di era digital. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan mencoba untuk mengenal lebih dalam atau diberikan sebuah pembelajaran dasarnya ya, mengenai pengenalan-pengenalan. Nah, jadi kita ini di sini akan menitik tandakan di integrasi. Jadi dalam era digital ini, sebuah bisnis tentunya pasti membutuhkan yang namanya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM ini adalah kunci untuk memahami atau mengelola dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Jadi melalui sistem CRM ini, perusahaan dapat mengumpulkan data pelanggan, melacak interaksi, dan memberikan layanan yang lebih personal. Nah, hasilnya itu apa ya? Tentu saja ya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, kayak loyalitas yang lebih kuat dan juga retensinya yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada SCM atau Supply Chain Management. Nah, hampir mirip dengan CRM tadi, Supply Chain Management atau SCM berguna untuk membantu perusahaan dalam mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan. Jadi sistem SCM ini memungkinkan optimasi inventaris, peningkatan efisiensi logistik, dan pengurangan biaya. Jadi semua ini tuh bakal berkontribusi pada profitabilitas yang lebih tinggi dan daya saing yang lebih kuat. Nah, kemudian yang akan kita bahas itu adalah integrasinya antara SM dan CRM. Nah, dari kedua topik tadi atau kedua poin tadi ya kita udah dapat feelnya atau penjelasan gampangnya lah ya, kayak mengenai CRM dan SCM yang kalau misalnya diintegrasi pasti manfaatnya itu bakal besar banget gitu bagi sebuah perusahaan. Nah, integrasi ini memberikan perusahaan wawasan yang lebih baik tentang pelanggan dan rantai pasokan mereka. Nah, kemudian apa peran sistem informasi dalam integrasi ini? Nah, sistem informasi seperti contohnya yang nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi kayak ERP atau Enterprise Resource Planning memainkan peran penting juga dalam mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis. Nah, jadi kayak contohnya tuh ERP itu bakal menyatukan data dari berbagai departemen, kemudian memberikan gambaran menyeluruh tentang operasi bisnis. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan mereka. Nah, tapi sebelum itu, kita akan melakukan perkenalan ya. Dari anggota dari kelompok 4 kami sendiri, itu ada Amanda Petra dengan NIM akhiran 79, kemudian ada Josea dengan NIM akhiran 85, ada Carl Cristiano dengan NIM akhiran 96, kemudian Feby Nesya dengan 3 NIM akhiran 111, kemudian ada Kellen Octaviani dengan 115, dan dengan saya sendiri Michael Andrew dengan akhiran NIM 188. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai rumusan masalahnya. Jadi tentunya dalam presentasi kami ini dengan project yang kita telah buat ini ada beberapa masalah yang telah kita lingkari atau ingin kita bahas. Nah, jadi yang pertama itu apa itu CRM dan bagaimana perannya dalam bisnis. Jadi kan tadi saya udah jelasin secara singkat ya. Nah, nanti bakal dijelasin lebih dalam lagi. Kemudian apa karakteristik, kelebihan, dan kekurangan CRM. Nah, kemudian bagaimana CRM operasional bekerja dan apa jenis-jenis sistem CRM lainnya. Jadi CRM ini nggak cuma satu, ada banyak. Nah, kemudian apa itu SCM dan bagaimana teknologi informasi mendukung SCM.
Jadi tadi setelah bahas CRM, kemudian kita bakal bahas si SCM. Dan apa karakteristik, kelebihan, dan kekurangan SCM. Sama kayak tadi, kita bakal lebih detail mengenai topik-topiknya. Dan kemudian, apa peran sistem informasi dalam organisasi, termasuk TPS, VICE, dan ERP. Dan kita juga bakal bahas itu mengenai poin-poin yang berpengaruh juga dalam integrasi sebuah bisnis, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada bagaimana ERP mendukung proses bisnis dalam organisasi. Nah, kayak tadi kan juga udah disinggung dikit. Nanti bakal dijelasin juga. Nah, kemudian bagaimana perbandingan dan integrasi antara sistem-sistem informasi tersebut. Nah, jadi ini kita bakal bahas secara satu persatu, yang akan dimulai dari topik yang pertama. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang dirancang untuk meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan hubungan yang lebih efektif dengan pelanggan. Nah, dengan CRM ini, perusahaan dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, interaksi layanan pelanggan, dan kampanye pemasaran. Data ini kemudian dianalisa untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku dan kebutuhan pelanggan, yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, tujuan utama dari CRM ini adalah untuk meningkatkan hubungan bisnis dengan pelanggan. Ini dapat dicapai dengan mengoptimalisasikan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Nah, CRM ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen dalam perusahaan seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Nah, saya akan memasuki beberapa karakteristik dari CRM. Nah, yang pertama, CRM ini mengelola data pelanggan yang terintegrasi dari berbagai sumber data. Data ini meliputi informasi demografis, riwayat transaksi, preferensi pelanggan, dan integrasi sebelumnya. Yang kedua, CRM memungkinkan optimasi proses pemasaran dan penjualan. Optimasi ini mencakup pengelolaan kampanye pemasaran, pelacakan prospek, dan pengelolaan penjualan. Yang ketiga, CRM menyediakan analisis data pelanggan yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang strategis. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling menguntungkan bagi suatu perusahaan, memahami perilaku pembelian, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya, yang keempat, CRM mendukung personalisasi pengalaman pelanggan. Dengan data yang terintegrasi dan analisis yang tepat, perusahaan dapat menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi setiap pelanggan. Kelima, CRM menyediakan alat untuk memanajemen hubungan pelanggan yang lebih efektif. Ini termasuk fitur untuk melacak integrasi pelanggan, pengelolaan keluhan, dan memberikan layanan yang lebih efektif bagi pelanggan. Nah, keenam, CRM ini memungkinkan integrasi dengan sistem bisnis lain seperti ERP dan SCM. Integrasi ini memastikan bahwa data pelanggan dapat diakses dan digunakan oleh berbagai departemen dalam perusahaan, memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan efisiensi operasional. Saya akan memasuki kelebihan-kelebihan yang ada dalam CRM. Nah, kelebihan utamanya adalah peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, yang kedua itu peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin yang ada dalam suatu perusahaan. CRM juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan analisis yang mendalam tentang sebuah pelanggan. Dengan wawasan yang lebih baik tentang pelanggan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan lebih strategis. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa kekurangan dari CRM. Nah, CRM ini mempunyai biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, kompleksitas integrasi dengan sistem lain. Yang ketiga, ada juga resiko bahwa pengguna tidak akan mengadopsi sistem CRM ini dengan sepenuh hati, jika tidak ada pelatihan yang memadai atau jika sistem terlalu rumit untuk digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses CRM bekerja dan apa jenis-jenis CRM lainnya. Mulai dari proses CRM bekerja. Yang pertama, ada otomasi proses penjualan. Adalah penggunaan perangkat lunak dan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang terkait dengan penjualan. Lalu ada otomasi pemasaran. Adalah penggunaan perangkat lunak dan teknologi untuk mengotomatiskan tugas-tugas pemasaran yang berulang dan mengelola kampanye pemasaran secara lebih efisien. Lalu ada otomasi layanan pelanggan. Adalah penggunaan teknologi dan perangkat lunak untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang terkait dengan layanan pelanggan. Lalu ada integrasi dan sinkronisasi data. Adalah proses menghubungkan berbagai sistem dan aplikasi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa data dapat ditransfer, diakses, dan diperbarui secara konsisten dan real time di seluruh sistem tersebut. Lalu ada pelaporan dan analitik. Adalah proses pengumpulan analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk membantu organisasi yang membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis. Lalu ada pengalaman pelanggan yang ditingkatkan.
adalah usaha untuk membuat setiap interaksi pelanggan dengan perusahaan menjadi lebih memuaskan, efisien, dan menyenangkan. Next ada jenis-jenis CRM. Yang pertama adalah CRM operasional. CRM operasional adalah CRM yang berfokus pada otomatisasi proses bisnis yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Lalu ada CRM analitis. Adalah CRM yang melibatkan pengumpulan analisis dan interpretasi data pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada CRM kolaboratif. CRM ini adalah memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara departemen yang berhubungan dengan pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari Supply Chain Management atau SCM. Jadi, Supply Chain Management ini adalah manajemen aliran barang, informasi, dan uang di seluruh jaringan rantai pasokan, mulai dari pemasok, bahan mentah, hingga produk jadi yang sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, tujuan utama SCM ini adalah mengelola dan mengoptimalkan semua proses yang terlibat dalam produksi dan juga distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. SCM ini tuh berfokus pada penyelarasan semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan pengantaran barang dan jasa dari sumber asalnya hingga ke pelanggan. Nah, salah satu tujuan utama SCM ini adalah untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi di seluruh rantai pasokan. Dengan visibilitas yang lebih baik, perusahaan ini tuh dapat mengidentifikasikan dan mengatasi potensi masalah sebelum mereka menjadi krisis. Koordinasi yang lebih baik juga memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dengan pemasok dan mitra lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, SCM ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam merespons perubahan permintaan pasar. SCM ini juga penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan bahwa produk yang mereka butuhkan tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Selain itu, SCM juga memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dengan mengoptimalkan seluruh jaringan pasokan mereka. Dengan strategi SCM yang efektif, perusahaan itu dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan pengiriman, dan menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Selanjutnya terdapat karakteristik dari SCM. SCM ini memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadikannya penting dalam bisnis yang modern ini. Yang pertama, SCM ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, seperti pemasok, produsen, distributor, dan juga pengecer. Nah, koordinasi ini memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, SCM ini mengintegrasikan proses bisnis di seluruh rantai pasokan, termasuk pengadaan, manufaktur, logistik, dan juga penjualan. Dengan integrasi ini, perusahaan itu dapat mengelola aliran barang dan informasi dengan lebih efisien dan menghilangkan inefisiensi. Yang ketiga, SCM ini menggunakan teknologi informasi untuk mendukung manajemen rantai pasokan. Teknologi ini mencakup sistem seperti Supply Chain Planning atau SCP dan juga Supply Chain Execution atau SCE. Nah, SCP ini membantu dalam perencanaan permintaan, perencanaan pasokan, dan penjadwalan produksi. Sementara SCE ini berfokus pada eksekusi dan pemantauan aktivitas rantai pasokan. Yang keempat, SCM ini berfokus pada pengelolaan risiko dan ketahanan rantai pasokan. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial, perusahaan itu dapat mengurangi dampak dari gangguan rantai pasokan tersebut. Nah, SCM itu juga menekankan pentingnya pengukuran kinerja untuk memastikan bahwa tujuan operasional itu tercapai. Selain itu juga, SCM mendorong perusahaan untuk fokus pada inovasi dan perbaikan berkelanjutan dengan terus mencari cara untuk meningkatkan proses dan teknologi. Perusahaan itu dapat tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Jadi, inovasi dalam SCM ini dapat mencakup penggunaan teknologi baru seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan analitik data untuk mengoptimalkan operasi rantai pasokan. Selanjutnya ini ada dukungan teknologi informasi untuk SCM.
Jadi teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung SCM melalui sistem seperti Supply Chain Planning atau SCP dan juga Supply Chain Execution atau SCM. Jadi di sini ini SCP membantu perusahaan dalam perencanaan permintaan, perencanaan pasokan, dan penjadwalan produksi. Dengan SCP, perusahaan itu dapat meramalkan permintaan, merencanakan persediaan, menjadwalkan produksi dengan lebih akurat. SCE ini tuh di sisi lain berfokus pada eksekusi dan pemantauan aktivitas rantai pasokan. Nah, dengan SCE, perusahaan itu dapat memastikan bahwa semua aktivitas rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan rencana dan dapat dengan cepat menanggapi perubahan atau gangguan. Teknologi informasi juga memungkinkan visibilitas yang lebih baik ke dalam rantai pasokan dengan sistem pemantauan dan pelacakan yang real time. Perusahaan itu dapat melihat status persediaan, produksi, dan pengiriman pada setiap saat. Nah, sistem manajemen transportasi atau TMS ini adalah contoh lain dari teknologi yang mendukung SCM. TMS itu membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, mengoptimalkan pengiriman barang. Dengan TMS, perusahaan ini dapat memilih rute pengiriman yang paling efisien, mengelola armada transportasi, dan memantau pengiriman secara real time. Selain TMS, teknologi informasi dalam SCM ini mencakup sistem manajemen pergudangan atau WMS yang membantu dalam pengelolaan dan optimasi operasi gudang. WMS ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola stok barang, meningkatkan efisiensi penanganan barang, dan juga mengurangi biaya penyimpanan. Dengan WMS, perusahaan itu dapat memastikan bahwa barang-barang ini selalu tersedia ketika dibutuhkan dan bahwa ruang gudang ini digunakan secara optimal. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari SCM. Jadi supply chain management ini memiliki banyak kelebihan yang bisa sangat menguntungkan bagi perusahaan. Salah satu kelebihan utamanya ini adalah peningkatan efisiensi operasional. Dengan koordinasi yang lebih baik dan teknologi yang mendukung, perusahaan itu dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk produksi dan distribusi barang. SCM ini juga dapat mengurangi biaya dengan mengoptimalkan persediaan dan mengurangi kelebihan stok serta kekurangan barang. Yang kedua, SCM ini juga dapat meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Dengan visibilitas yang lebih baik dan proses yang terintegrasi, perusahaan itu dapat lebih cepat menyesuaikan produksi dan distribusi sesuai dengan perubahan permintaan. Ini bisa membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Tetapi SCM juga memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah kompleksitas manajemen. Manajemen SCM ini melibatkan koordinasi antara banyak pihak dan proses yang berbeda yang bisa menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dikelola. Selain itu, ada juga resiko ketergantungan pada pemasok. Jadi jika salah satu pemasok mengalami masalah, ini bisa berdampak besar pada seluruh rantai pasokan yang ada. Kekurangan lainnya ini adalah biaya implementasi teknologi yang tinggi. Sistem SCM ini yang canggih bisa sangat mahal untuk diimplementasikan dan memerlukan investasi yang signifikan dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Selain itu juga perusahaan harus mengelola perubahan organisasi yang diperlukan untuk mendukung adopsi teknologi SCM. Perubahan ini tuh bisa menimbulkan resistensi dari karyawan yang merasa terganggu oleh perubahan proses kerja mereka. Yang selanjutnya ini adalah kemampuan analisa yang relatif lemah. Tetap, meskipun ada tantangan, manfaat dari SCM yang efektif ini seringkali melebihi biaya dan kesulitan implementasi. Dengan strategi dan manajemen yang tepat, perusahaan itu dapat mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan keuntungannya dari SCM. Investasi di teknologi dan pelatihan ini juga dapat menghasilkan peningkatan jangka panjang dalam efisiensi operasional dan juga kepuasan pelanggan. Nah, oke, selanjutnya kita bakal membahas mengenai sistem informasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, jadi kalau misalnya dalam organisasi itu biasanya akan ada yang namanya TPS atau sistem pemrosesan transaksi. Nah, TPS itu apa? Jadi TPS itu adalah sistem yang mengumpulkan dan menyimpan, terus memproses juga, dan itu tuh mengolah data transaksi yang udah dijalanin oleh perusahaan tersebut. Jadi nanti TPS ini bakal mendukung operasi dasar bisnis dengan menangani transaksi rutin dan mengelola data secara efisien. Nah, contoh TPS itu kayak misal
sistem point of sale atau POS di retail, dan sistem pemasaran pesanan di e-commerce. Terus juga ada kayak sistem pengklaiman di asuransi. Nah, kemudian ada peran TPS dalam operasional bisnis. Jadi kalau misalnya TPS dalam operasional bisnis itu biasanya mereka tuh lebih ke dukung buat operasional organisasi. Jadi itu mereka akan memastikan bahwa transaksi yang dicatat dan diproses secara akurat dan efisien. Jadi sistemnya itu bakal dirancang supaya bisa menangani volume transaksi yang tinggi, dan jadi itu dapat lebih mudah untuk bagi para pengusaha. Nah, kemudian ada pengolahan data yang terpusat. Jadi kalau misalnya TPS itu pasti kan karena dikumpulkan jadi satu, otomatis juga akan membantu dan mengelola data transaksi secara terpusat dan terstruktur. Nah, kemudian TPS itu juga memiliki keamanan dan integritas yang tinggi. Jadi dengan fitur seperti kayak audit trial dan control access, TPS itu memastikan kalau misalnya data transaksinya itu dilindungi dan aksesnya kayak sangat sulit untuk dibobol oleh orang-orang yang mungkin tidak berkepentingan. Nah, kemudian yang kedua ada sistem informasi area fungsional atau biasa kita sebut sebagai VICE. Nah, VICE ini dalam produksi itu memungkinkan perencanaan dan pengendalian produksi secara efisien. Jadi sistem perencanaan itu ngebantu dalam menjadwalkan produksi, mengelola bahan baku, dan memantau proses produksi. Jadi dengan VICE, perusahaan itu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi waktu henti, dan memastikan kalau misalnya produk yang diproduksi itu tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan juga mungkin kalau misalnya ada deskripsi yang memiliki tingkatan yang berbeda, itu VICE juga dapat memastikan kalau misalnya produk itu memenuhi target. Nah, ketiga atau yang terakhir itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, atau bahasa Indonesia adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ERP itu adalah sistem informasi yang mengintegrasikan semua aspek bisnis, kayak termasuk perencanaan produksi, penjualan, dan keuangan ke dalam satu sistem yang terkoordinasi. Nah, contoh ERP itu yang mungkin kita bisa kenal itu kayak ada SAP atau Oracle dan Microsoft Dynamics. Nah, jadi apa sih sebenarnya peran ERP dalam bisnis? Nah, kalau ERP itu tentunya ya perannya cukup penting ya, karena itu bakal meningkatkan efisiensi operasional dengan menyatukan data dan berbagai departemen ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi kalau misalnya suatu organisasi itu punya ERP, datanya itu bakal dapat mengalir secara bebas antara departemen yang berbeda. Jadi itu memungkinkan visibilitas yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih informatif gitu. Nah, kemudian Halo, perkenalkan nama saya Jose Agustino dengan NIM 2022-685. Di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit sharing tentang apa sih itu ERP atau Enterprise Resource Planning dalam mendukung proses bisnis dalam organisasi. Oke, kira-kira apa sih itu ERP? ERP merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan aspek bisnis. Nah, kira-kira aspek bisnisnya apa aja sih ya? Nah, yang pertama, aspek bisnis mulai dari perencanaan produksi, terus dari bagaimana sih cara penjualannya, dan yang terakhir, bagaimana nih kondisi keuangannya, mengatur supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kita next ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya, apa sih itu keuntungan bagi perusahaan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning? Yang pertama, itu mempunyai kemampuan untuk menyediakan informasi secara real time. Artinya, real time ini dapat langsung dilihat. Dilihat sama siapa sih? Dilihat sama manajer.
Nah, manajer sehingga bisa mengontrol dengan baik dan benar. Sehingga proses dari produksi, keuangan, hingga pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, dapat membantu dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dengan menyediakan alat untuk audit dan pelaporan yang diperlukan. Nah, hal ini dapat mengurangi yang namanya korupsi. Kenapa? Karena mampu mengaudit semuanya. Contoh, misalkan beli barang. Beli barang itu transfernya kemana ya? Seperti itu. Dan yang terakhir, itu mendukung peningkatan transparansi dari pengendalian dalam operasi bisnis. Nah, hal ini penting banget ketika suatu perusahaan ingin menerbitkan saham kepada IPO, khususnya dengan melakukan transparansi. Jadi, perusahaan itu dapat menjadi perusahaan TBK atau terbuka yang laporan keuangannya dapat dilihat. Seperti itu. Oke, yang terakhir nih, bagi top manajemen, kira-kira apa aja sih? Nah, pada penasaran kan? Nah, bagi top manajemen, itu ERP mendukung fungsi keuangan dengan menyediakan alat untuk mengelola akuntansi, penganggaran, serta pelaporan. Nah, ini penting banget buat manajer keuangan untuk menyusun jurnal apa aja yang dibeli, apa aja penerimaannya, sampai penganggaran-penganggarannya. Oh, untuk beli bahan ini anggarannya sekian, serta pelaporannya terhadap top-top middle yang ada di atasnya, seperti direktur dan lain-lain. Nah, yang kedua itu perusahaan dapat mengelola seluruh siklus hidup pemesanan dari pemeriksaan barang. Nah, dari pemesanan barang ini dapat diketahui oleh manajer pemasaran untuk seberapa cepat sih atau strategi apa sih yang harus dilakukan sehingga barang ini tuh cepat keluar gitu loh. Cepat dijual sehingga menghasilkan sales atau revenue bagi perusahaan. Dan yang terakhir, bagi HRD itu penting sekali untuk yang namanya mengumpulkan contoh data customer. Yang kedua, bagaimana sih sistem buat absennya. Nah, yang kita ketahui sekarang kan mulai dari absen itu udah bisa pakai aplikasi. Terus belanja itu juga udah bisa yang namanya dari handphone. Dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita bakal ngebahas yaitu adalah perbedaan dan perbandingan antara integrasi sistem informasi. Jadi yang pertama kita bakal bahas adalah TPS. Jadi kalau TPS atau sistem pemrosesan transaksi itu fokus pada pemrosesan transaksi harian. Jadi itu memastikan kalau misalnya semua transaksi itu dicatat dengan akurat dan efisien. Nah, kalau misalnya FAIS atau sistem informasi harian fungsional itu mendukung kegiatan spesifik dalam departemen. Contohnya kayak pemasaran, keuangan, produksi. Kemudian yang terakhir itu ada ERP atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan, mengintegrasikan semua aspek bisnis dalam satu sistem yang terkoordinasi, memungkinkan aliran informasi yang mulus antara berbagai departemen. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai integrasinya. Contoh yang pertama kita itu akan membahas tentang integrasi TPS dengan ERP. Jadi kalau misalnya TPS dan ERP itu diintegrasikan, itu akan memastikan kalau misalnya semua transaksi itu secara harian itu bakal otomatis dicatat dalam sistem ERP ini dan memberikan visibilitas real time ke dalam aktivitas bisnis. Nah, kalau kita pakai contoh integrasi lain itu misalnya kayak FAIS dengan ERP. Kalau misalnya integrasi FAIS dengan ERP itu bakal memungkinkan sebuah departemen yang berbeda memiliki informasi, bukan memiliki sih, maksudnya lebih ke saling berbagi informasi dan bekerja sama dengan lebih baik. Jadi misalnya kayak departemen pemasaran dengan sistem manajemen keuangan itu
Mastiin kalau misalnya semua biaya kampanye pemasaran itu dicatat dan dianalisis secara akurat. Nah, kemudian dengan integrasi ini juga akan menciptakan efisiensi pengolahan data, yang dimana ya perusahaan itu bakal mengolah data itu lebih efisien dan menghindari duplikasi data. Dan data itu hanya perlu dimasukkan sekali, tapi itu bisa digunakan oleh semua departemen, jadi bisa langsung terhubung. Nah, jadi dengan adanya data analisis banyak data tadi, perusahaan itu bisa dengan mudah atau dengan memiliki akses yang mudah untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan membuat keputusan yang tentunya jauh lebih baik. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas slide di dalam integrasi CRM dan SCM dalam sistem informasi dalam bisnis di era digital. Nah, di dalam sini ini terdapat integrasi atau CRM dan SCM dengan sistem informasi adalah langkah krusial bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif di era digital CRM. Fokus pada pengelolaan hubungan dan pelanggan. Pengelolaan hubungan pelanggan ini, sedangkan SCM ini mengelola aliran barang dan informasi di sepanjang rantai pasokan. Jadi di dalam CRM ini juga dalam fokus dalam hubungan antar pelanggan di dalam sistem informasi ini. Jadi suatu perusahaan ini fokus dalam hubungan pelanggannya yang sejahtera. Nah, selanjutnya ini ada manfaat strategis dari integrasi. Yang pertama ini ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, di dalam peningkatan efisiensi operasional ini ada integrasi CRM dan SCM ini memungkinkan otomatisasi aliran data antara berbagai sistem dan juga dia mengurangi beban kerja manual serta meningkatkan akurasi data. Nah, yang kedua ini ada pengelolaan persediaan yang lebih baik. Dengan mengintegrasikan data di CRM ini, perusahaan juga dapat meramalkan dan permintaan yang lebih akurat. Misalnya dalam merencanakan persediaan yang sesuai. Nah, yang ketiga ini ada peningkatan kepuasan pelanggan. CRM ini menyediakan data dalam tentang preferensi dan perilaku pelanggan yang dapat digunakan juga memberikan layanan yang lebih profesional. Selanjutnya kita akan membahas tantangan dan teknologi. Yang pertama ini ada tantangan dalam implementasi. Nah, yang pertama ini ada kompleksitas dalam teknis. Yang pertama ini kompleksitas teknis, dia ini mengintegrasikan sistem CRM dan SCM yang berbeda. Dapat menjadi sangat kompleks karena di setiap sistem juga mungkin memiliki arsitektur, format data, dan proses bisnis yang berbeda-beda. Nah, ini juga memerlukan penyesuaian dan konfigurasi yang tepat supaya dalam memastikan integrasinya ini dia dapat berjalan dengan mulus. Nah, yang kedua ini ada investasi dalam teknologi dan pelatihan. Di dalam sini ini implementasi dan integrasi sistem memerlukan investasi yang signifikan dalam hal yang perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Nah, yang ketiga ini ada keamanan data. Tentunya di dalam sistem informasi ini perlu banget di dalam ini tuh adanya keamanan data supaya tidak ada data-data dari konsumer atau data seseorang yang tidak bocor, supaya selalu ada privacy di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi pendukung atau TERP. Di dalamnya ini ada Enterprise Resource Planning. Nah, yang pertama ini ERP ini memainkan peran penting dalam integrasi data dari berbagai departemen dalam organisasi. Sistem ERP ini juga mengelola data pelanggan, persediaan, produksi, dan juga keuangan di dalam satu platform terpadu. Nah, yang kedua ini ada middle dan API. Nah, yang pertama ini ada middle dan API ini memungkinkan integrasi antara sistem yang berbeda. Middleware berfungsi juga sebagai penghubung antara berbagai aplikasi, sedangkan kalau API ini juga memungkinkan pengembangan untuk mengakses dan mengintegrasikan fungsi dari berbagai sistem. Nah, yang ketiga ini ada teknologi canggih.
Nah, di masa sekarang dan di masa yang akan datang ini, teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, analitik data besar, atau akan semakin penting dalam integrasi CRM dan SCM. Nah, ini juga memungkinkan untuk pengumpulan data real time dari berbagai sumber. Nah, yang terakhir ini ada study case atau implementasi sukses. Perusahaan XYZ ini perusahaan e-commerce yang telah berhasil mengintegrasikan sistem dan SCM mereka dengan sistem informasi perusahaan. Nah, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dalam mengelola data pelanggan dan persediaan secara terpisah, yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman dan ketidakpuasan di pelanggan. Dengan mengintegrasikan CRM dan SCM, perusahaan XYZ ini dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap permintaan pelanggan dan status persediaannya. Nah, strategi yang dilakukan sama perusahaan XYZ ini, yang pertama ini penyesuaian proses bisnis untuk memaksimalkan manfaat dari integrasi. Jadi mereka juga menyesuaikan proses dengan lancar supaya bisnis ini tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, yang kedua ini juga pelatihan karyawan untuk memastikan mereka memahami dan dapat menggunakan sistem yang lebih terintegrasi. Nah, penting sekali dari awal pembelajaran itu disebut bahwa pelatihan karyawan ini memang sangat penting supaya setiap karyawan ini dapat memahami dan menggunakan juga sistem integrasi ini dengan lancar dan mengerti semua yang telah dipelajari. Nah, hasil dari integrasi yang telah dilakukan dengan strategi tersebut ini menunjukkan bahwa peningkatan dapat menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Jadi dengan strategi-strategi yang dilakukan perusahaan XYZ ini selalu dapat terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dan itu sangat menghasilkan profit yang tinggi untuk dapat menghasilkan efisiensi operasional dari perusahaan XYZ juga. Oke, kita masuk kesimpulan nih. Jadi, CRM dan SCM adalah komponen vital bagi keberhasilan bisnis di era digital. Nah, kenapa sih? Karena di era digital ini sangat penting sekali nih untuk kita mengetahui keberadaan bagi perusahaan untuk mengetahui si customer-nya seperti apa, karyawannya seperti apa, dan lain-lain. Yang kedua, implementasi sistem informasi seperti TPS, FAIS, dan ERP membantu organisasi dalam mengelola bisnis. Contoh seperti yang tadi, mengelola bisnis itu mulai dari yang pertama, mulai dari penjualan. Penjualannya bisa dapat database-nya customer. Dari karyawannya itu absennya tepat waktu gak ya? Atau dia reward-nya nanti dikasih reward seperti apa? Dan bagi HR, bagi keuangan, itu keuangannya dapat menjadi perusahaan TBK atau dapat menerbitkan saham. Nah, dan yang terakhir, integrasi CRM dan SCM dengan sistem informasi dalam bisnis di era digital memiliki banyak keunggulan. Keunggulan seperti tadi dapat menciptakan banyak pasar, perusahaannya dapat berkembang lebih cepat, dan masih banyak lain. Oke, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Akhir kata, saya mengucapkan gitaris bertemu dengan kekasih, sekian dan terima kasih. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati ibu ataupun teman-teman. Sekian kelompok kami, terima kasih.